siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya pada hari ini Anda bisa kembali menjumpai Sobat KR53 ya. Di hari apa ini? Hari Rabu ya. Lupa ini. Tanggal 16 ya? Ya, 16 Februari 2022. Ya, senang sekali ya pada siang hari ini Anda bisa ditemani dengan dua superwoman. Sama-sama dari WCC ya. Nanti pengen tahu lebih jauh, nanti kita tanya-tanya ya sama mbak-mbaknya langsung. Yang pertama ada Mbak Ana Abdillah. Halo. Ya. Dan yang sebelah kiri saya Mbak Novi siapa ini? Novita Sari. Oh, Novita Sari. Kira Novia kalau Peking. Kalau Peking ya. Ya, gimana kabarnya Mbak Novi? Alhamdulillah baik. Baik juga ya. Hari ini tadi ada banyak aktivitas di kantor. Lumayan sih. Ya, Lumayan ya. Lumayan, biasa konseling kayak gitu. Oh iya. Ini tadi menculik ya, meluangkan waktu untuk kicau-kicau di sini di KR53. Dan sama siang juga buat sobat KR di rumah yang ingin bergabung, nanti silakan ya, Anda bisa gabung bersama kami di live Facebooknya, bisa ikutan chatting, ngasih komen, ngasih saran, ngasih kue juga boleh. Langsung ke lokasi ya di Jalan Kapten Tendian nomor 53 Jombang ya. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang potret kekerasan perempuan di Kota Santri yang notabene sudah mendapatkan penghargaan berkali-kali ya Mbak Ana ya. Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Layak Anak, iya. Ya pasti. Nah, sudah beberapa kali ya, tapi Mbak Ana sendiri selaku direktur dari Women Crisis Center ya, bagaimana sih Mbak Ana melihat perkembangan kasus kekerasan perempuan yang ada di Kota Jombang? Iya, kalau dari tren kekerasan beberapa waktu lalu kemarin kita launching catatan tahunan ya. Kita melibatkan OPD terkait, ada dari penangga Bapeda juga kepala dinas PPKB PPPA, dan memang kami mendiskusikan sepanjang tahun 2021 itu bagaimana sih dinamika kasus-kasus kekerasan seksual khususnya di Kabupaten Jombang, termasuk juga hak korban dalam akses keadilannya gitu, karena kami tahu bahwasanya dalam prosedur penanganan hak atas pemulihannya termasuk program-program pemerintah daerah apakah sudah menyentuh akar persoalan dari kekerasan itu sendiri. Nah, itu kemarin kita bincangkan sih Mbak. Iya, Zoom ya. Iya, Zoom. Betul sekali. Ya. Iya. Kalau kecenderungannya Mbak tahun ini dari data kasus teman-teman WCC sendiri ada peningkatan atau enggak? Sebenarnya malah bagus ya Mbak ya. Semakin banyak yang lapor sebenarnya semakin bagus. Kalau data dari teman-teman WCC sendiri seperti apa? Data angka untuk secara keseluruhan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender sebenarnya nggak jauh beda dengan tahun kemarin ya. Di tahun 2020 itu 83 kasus. 2021 juga demikian, 83 kasus secara angka, jadi flat. Tapi secara kualitasnya memang tantangan penanganan dibanding tahun lalu itu memang berbeda ya Mbak ya gitu. Berbedanya gimana? Berbedanya adalah temuan kasus memang lebih banyak selama COVID itu kita menerima aduan yang itu adalah kasus kekerasan berbasis gender online, katakanlah misalnya kekerasan yang itu difasilitasi oleh media teknologi, kemudian juga pada perspektif lembaga layanan termasuk aparat penegak hukum. Dalam hal ini kemarin yang juga sempat jadi sorotan adalah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Jombang membebaskan terdakwa kekerasan seksual gitu, dan endingnya adalah putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang tadinya diputus 1 tahun sekian, kemudian diperberat putusannya menjadi 8 tahun. Berarti awalnya 1 tahun udah bebas? Pada saat itu diputus bebas murni sih Mbak, ancaman hukumannya iya memang. Kok bisa ya bebas murni ya? Bisa. Intinya adalah
dengan dibebaskannya terdakwa, artinya kan dia sudah pada tahap pemeriksaan di persidangan, terdakwa diputus bebas murni, artinya itu kan melanggengkan stigma yang diterima sama korban gitu, dianggap bahwa oh kalau pelaku sampai bebas itu artinya memang perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu ya suka sama suka gitu. Kalau sudah dihantam isu suka sama suka artinya kesalahan melekat ke siapa lagi kalau bukan korban gitu ya, akhirnya atau korban menjadi apa ya, seperti nggak percaya lagi untuk melaporkan kasus. Nah akhirnya itu juga berdampak pada kasus yang sama dengan penerapan pasal yang harusnya sama, usia korban di atas 18 tahun yang itu tidak mudah dilaporkan kan akhirnya gitu, ketika diputus bebas loh ya gitu. Akhirnya dengan persoalan yang sama korban mau lapor itu takut diterima nggak laporannya gitu. Akhirnya alhamdulillahnya di akhir tahun 2021 putusan itu dibatalkan sama Mahkamah Agung dan ditahan dengan putusan yang lebih berat, yaitu 8 tahun penjara dengan penerapan pasal perkosaan 285 gitu. Dan ini jadi best practice penanganan ya, harapannya ini bisa dijadikan jurisprudensi acuan di daerah-daerah lain ketika korban itu sudah tidak usia anak, itu bisa dimudahkan proses pelaporannya, harapannya demikian sih. Tuh. Ya, kalau Mbak Novi sendiri di WCC ini sebagai apa? Ya. Sebagai apa? Leader. Gerakannya mematikan itu, kalem-kalem lembut tetapi gerakannya. Ya, jadi kalau di Women Crisis Center kebetulan mulai 2019 Agustus sampai hari ini begitu, itu di WCC sendiri lebih pada divisi advokasi, tapi spesifiknya advokasi kebijakan. Jadi melihat bagaimana kebijakan-kebijakan baik itu di tingkatan daerah sendiri ataupun secara nasional itu sudah seresponsif gender apa sih, atau sudah seperti apa melindungi perempuan korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang tadi disampaikan oleh Ana gitu. Faktanya di kota Jombang yang katanya kota santri ini, apakah sudah terbebas dari kekerasan terhadap perempuan atau kotanya aja yang santri? Oke. Nah jadi kan sebenarnya kalau ngomong Kabupaten Jombang, ngomongin regulasi kita itu sudah bagus-bagus, banyak gitu kan. Regulasinya sudah bagus. Ada Perda 14 2008 tentang penyelenggaraan layanan perempuan korban kekerasan, kemudian ada Perbup 19 tahun 2020 tentang sistem layanan rujukan terpadu penyelenggaraan jaminan kesejahteraan sosial yang integrasinya dengan penanganan perempuan korban kekerasan. Kemudian yang terbaru di nomor 11 tahun 2020 itu ada Perda pengarus utamaan gender gitu kan. Tahun berapa itu? Perda 11 tahun 2020 itu itu yang paling baru gitu kan. Nah harapannya dengan berbagai entah itu perda, perbub tadi paling tidak itu memperbaiki entah mekanisme koordinasi, kemudian bagaimana pembangunan di Jombang ini melibatkan segala elemen termasuk perempuan begitu ya. Nah kemudian juga pada bagaimana sih sistem jaminan kesejahteraan sosial untuk perempuan korban, termasuk penanganan perempuan korban sendiri. Nah tapi bagusnya regulasi yang dimiliki Kabupaten Jombang ini ternyata masih belum sejalan dengan sarananya, dengan SDM-nya gitu. Nah ini yang akhirnya menurut kami membuat sebagus-bagusnya regulasi yang sudah ada, tapi ketika hal-hal yang harusnya itu menjadi pelengkapnya yang tidak disediakan, ya sama saja masih belum biasa dianggap bagus gitu. Sama dengan perang tapi nggak dikasih senjata ya gitu kan. Jadi kita bunuh diri aja gitu kan. Ya tapi kalau implementasinya sejauh ini regulasi-regulasi yang seharusnya menjadi payung hukum ya untuk terutama para korban ya, untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, apakah sudah bisa diimplementasikan oleh para aparat penegak hukum? Kalau implementasi sudah gitu kan, tapi kualitas dari implementasinya ini yang harus di-highlight gitu, bahwa misalnya aja ketika ada perbub terkait SLRT yang saya sampaikan tadi, nyatanya
itu memandatkan, di peraturan bupati itu memandatkan bahwa di tingkatan desa ada yang namanya pusat kesejahteraan sosial atau puskesos, yang dalam kelembagaannya ketuanya ini adalah kaurkesra di setiap desa, begitu kan. Nah ini harapannya memang kalau secara nama pusat kesejahteraan sosial pasti orang hanya akan melihat oh ini untuk data-data misalnya masyarakat butuh bantuan gitu kan. Padahal fungsinya apa itu? Selain itu mereka punya tanggung jawab untuk mengidentifikasi apakah dari masyarakat yang melapor terkait kebutuhan kesejahteraan apakah dia mengalami kekerasan, itu sebenarnya bisa melalui nah tapi faktanya selama ini yang dipahami oleh masyarakat terutama di desa itu masih bahwa oh puskesos itu tempat untuk minta bantuan, nah gitu kan. Tapi belum dipahami bahwa bantuan ini tidak hanya bantuan untuk kesejahteraan tapi juga untuk layanan perempuan korban kekerasan. Nah ini juga terbukti dengan petugas-petugas di puskesos itu masih belum dibekali terkait bagaimana sih ketika nanti mereka itu mendapatkan perempuan misalnya yang dia melapor dia tidak punya jaminan kesejahteraan sosial tapi dia juga jadi korban kekerasan. Nah ini apa yang harus mereka lakukan? Di tahun 2021 awal sebenarnya waktu itu sempat diwacanakan bahwa dinas sosial akan melatih sejumlah petugas puskesos begitu ya, tapi sampai saat ini belum dilakukan gitu lah. Sementara korban kekerasan semakin banyak gitu kan, selalu ada laporan, tapi ternyata di tingkatan desa sendiri ini belum diperkuat begitu. Sebentar, berarti di tingkatan petugas sendiri puskesos apakah sudah paham? Berarti sebagian belum paham dong dengan wewenangnya dan fungsinya. Ya, itulah. Jadi karena selama ini melekatnya itu karena kesejahteraan sosial otomatis melekatnya di dinas sosial gitu kan ya, leading sektornya. Nah tadi ini saya juga jadi bingung gitu kan. Ini yang tidak paham siapa karena peraturan bupati ini juga disusunnya bersama-sama begitu ya. Apakah ketika dalam penyusunan itu ternyata ada miss-miss yang seperti apa gitu, sampai pada ketika turun di desa petugas puskesmasnya ini bingung, yang dia tahu aku ini data ketika ada masyarakat yang butuh bantuan gitu. Berarti kan gini, PR-nya kan sebelum ke masyarakat paham kan harusnya petugasnya dulu. Kan gini, masyarakatnya kan tahu ketika datanya, tapi kalau petugasnya sendiri belum paham itu kan ya jadi PR tersendiri kan ya. Nah, kalau Mbak Ana ini kalau melihat angka kekerasan yang stagnan ya di angka, walaupun faktanya bisa jadi lebih banyak ya Mbak Ana. Apa sih yang menjadi faktor paling utama yang memicu terjadinya kekerasan perempuan terutama di Kota Jombang ini? Akar persoalannya ya Mbak, kok misalnya KDRT itu biasanya ya diawali dengan percekcokan karena persoalan nggak dinafkahi, KDRT secara fisik bahkan seksual dari temuan pendampingan kasus yang dilakukan oleh kawan-kawan pendamping. Nah, pada persoalan KDRT sendiri memang lebih banyak klien itu akhirnya tidak berproses secara pidana ya, tapi berprosesnya secara perdata, mengajukan gugatan cerai, kalau nggak gitu ditalak sama suaminya. Tapi yang di-highlight adalah di sini untuk kasus kekerasan seksual yang itu adalah jenis KDRT sendiri itu di situ mungkin ruang-ruang perempuan untuk berani menceritakan persoalan kekerasan seksual di lingkup domestik itu saya rasa juga menjadi hal yang sangat berat untuk bisa diketahui sama pendamping sendiri gitu ya. Bahkan mungkin pada beberapa gugatan, karena kami kadang-kadang pendampingannya secara non-litigasi Mbak, kita bantu korban yang memang dia nggak bisa akses bantuan hukum gratis untuk pendampingan litigasi di pengadilan agama, oleh kawan-kawan dibuatkan gugatan gitu. Nah di situ mereka mau memunculkan fakta bahwa pasangan melakukan kekerasan seksual itu kayak nggak berani gitu, karena dianggapnya korbannya, kliennya gitu, dianggapnya aib kayak gitu kan. Katakanlah misalnya suami mendengarkan ceramah yang kemarin dia. Dari korban sendiri katakanlah misalnya dia akan sangat mudah menceritakan ketika dia tidak dinafkahi secara lahir gitu kan. Nah secara batin misalnya dari pihak suami yang dia secara
memberikan nafkah batiniah gitu kan karena penyakitnya atau apa wis kasarannya impoten begitu kan Mbak. Nah itu kemudian juga menjadi pemicu suami pada persoalan hubungan seksual itu dia melakukan kekerasan terhadap pasangan gitu. Jadi kalau nggak dipukul dulu itu nggak puas atau kemudian di lubang vaginanya istri dimasuki benda-benda tumpul yang itu membuat istri merasa tidak puas juga gitu kan, merasa trauma juga kayak gitu. Nah itu kemudian jadi satu persoalan yang mau diungkap ke bukan publik ya, ke pendamping aja itu susah gitu kan, apa tertutup ya. Iya sangat kasihan sama suami, nanti dipikirnya nanti malah masyarakat jadi tahu dan lain-lain. Nah itu sih Mbak, jadi memang pada persoalan marital rape itu masih belum bisa dengan mudah diceritakan oleh korban, apalagi perspektif aparat penegak hukum kita. Ketika itu perkosaan dalam rumah tangga, tentu saja nggak serta-merta bisa diproses karena selama ini faktanya memang hanya KDRT secara fisik. Secara fisik kamu lebam, secara fisik kamu berdarah-darah, nah itu bisa divisum. Nah, pada persoalan KDRT secara psikologis pun menteror misalnya ya. Oh ya, kalau pada kamu kalau nggak melakukan ini kalau nggak dilakukan, misalnya kamu kan ini tak pukul, tapi kan batinnya kan sudah terteror. Iya, masih belum dilihat sebagai satu jenis yang itu. Semua KDRT kan pasti mengalami jenis kekerasan secara psikologis pasti terserang ya Mbak ya. Tapi untuk katakanlah ketika dia berproses hukum, nah tidak mesti korban itu bisa difasilitasi visum et psikiatrikum gitu loh untuk bisa pada pembuktian gitu, harus fisik gitu kan. Bu kamu dilempar sapu, dilempar asbak apa-apa benjol, nah itu cepet-cepet kan gitu. Jadi gitu, iya. Jadi memang pada pembuktiannya itu masih menekankan pada aspek yang memberatkan korban sih, seperti itu. Tuh. Tapi beberapa terakhir kan Mbak Ana juga tahu ini kasus yang lagi marak ini di pesantren ini kan ada banyak kasus kekerasan seksual. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kota santri ini kok tidak bisa melindungi para santrinya? Gimana Mbak? Saya rasa ruang-ruang institusi pendidikan termasuk pendidikan pesantren itu bukan hanya menjadi tanggung jawab kita sebagai lembaga masyarakat atau sebagai organisasi masyarakat sipil yang punya concern terhadap isu itu ya Mbak, yang mengawal pencegahan maupun penanganannya. Nah ini sebenarnya menjadi PR besar dari institusi atau organisasi perangkat daerah yang memang punya urusan untuk bisa mengontrol atau memantau potensi kekerasan di institusi pendidikan agama gitu. Katakanlah misalnya Kementerian Agama ya itu, atau misalnya sinergitas antara Dinas Pendidikan, Kementerian Agama maupun Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak terkait gitu. Karena kami masih melihatnya itu pada persoalan respon itu masih cenderung responsifnya itu masih diskriminatif gitu Mbak. Katakanlah misalnya di pesantren A, ketika pesantrennya kecil, nggak dikenal masyarakat, privilege pelakunya itu tidak begitu ditakuti oleh tokoh, nggak punya jaringan, nggak punya kasarannya ki orang yang jaga dan lain-lain. Nah itu pemerintah melalui Kementerian Agama itu sangat cepat sekali menyampaikan kepada masyarakat, ini loh hasil investigasiku gitu, bahwa pesantrennya tidak terakreditasi, bahwa pesantrennya dan lain sebagainya. Nah berbeda halnya ketika pesantrennya memang secara institusi kuat, secara kuantitas itu juga banyak santri-santrinya, manajemennya kuat dan didukung oleh sistem yang tidak bisa serespon ketika
terjadi kasus kekerasan di pondok-pondok kecil. Nah, itu saya rasa juga menjadi satu persoalan gitu ya. Iya. Kalau aku balik ke Mbak Novi nih, ada nggak sih regulasi untuk pesantren ini? Kan seolah-olah kerajaan tersendiri ya, maksudnya seolah-olah itu kita susah mengakses. Ada negara di atas negara, di dalam negara gitu kan ya. Ada nggak regulasi yang juga menerapkan pesantren ini harus ramah apa ya, atau free dari kekerasan seksual? Ada nggak regulasi itu dari, apalagi bupati kita Bunyai, gimana Mbak? Kalau di Jombang sendiri itu sebenarnya entah itu perda, jujur gitu ya, teman-teman WISI sendiri belum mengetahui terkait itu. Tapi sebelum, ketika awal-awal rame kekerasan seksual tidak hanya di Jombang ya, tapi di beberapa kota kan juga banyak yang dari pesantren-pesantren. Sebenarnya waktu itu juga di salah satu bahasanya itu juga bagaimana pesantren di undang-undang pesantren, entah ini sudah berjalan atau belum gitu ya, itu mereka mendiskusikan bagaimana pesantren ini memang juga menjadi ruang yang aman, termasuk aman dari, bebas dari kekerasan seksual gitu. Nah tapi kan begini, artinya apa ya, masyarakat kita itu cenderung bilang, oh ini nggak ada aturannya kok, ini nggak ada regulasinya. Apakah ketika tidak ada regulasi kemudian hal yang memang itu membuat individu itu merasa dirugikan, apakah itu lantas diperbolehkan begitu, terlebih pada institusi yang bernama pesantren gitu ya, yang selama ini dikenal dengan bagaimana pendidikan untuk bisa menjadi lebih baik gitu kan, tempat yang suci. Nah, gitu kan. Artinya sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama begitu ya. Apakah ketika misalnya di secara nasional memang masih dalam tahap perbaikan-perbaikan, maka daerah juga sebenarnya bisa punya inisiatif begitu kan, bagaimana oh ini ternyata wilayahku sudah ada temuan beberapa pesantren nih gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, bagaimana koordinasi pemerintah daerah, mulai dari bupati, kemudian bagaimana Kemenak, bagaimana pembuat kebijakan DPRD sendiri gitu. Artinya tidak menunggu muncul kasus dulu baru kita tangani gitu kan, tapi bagaimana ini kasus sudah muncul tapi kok nggak ada ditangani sampai berapa tahun ini ya? Gitu kan, kenapa penyelesaiannya menjadi lama begitu. Nah kemudian lagi mungkin gitu ya, apalagi ketika yang melakukan ini labelnya adalah pesantren, sementara kita brand kita juga kota santri. Saya berpikir apakah ini yang membuat justru malu gitu ketika kita melakukan penanganan, padahal sebenarnya ini akan menjadi lebih dihormati ketika ternyata tidak pandang bulu ketika ada kasus-kasus betul. Jadi ini kita fokusnya pada kekerasan seksualnya, tidak melihat ini pesantren kah atau ini institusi mana, biarnya lebih ya semuanya berhak mendapatkan layanan gitu. Kalau kasus yang sekarang gimana itu Mbak? Ya, jadi ingat aku kasus yang MSAT itu gimana? Pondok pesantren Sidikiyah itu ya. Ya memang ini kayaknya sudah hampir 1,5 bulan sejak dinyatakan P21 ya. Saya sangat apresiasi kepada kawan-kawan media yang masih terus kenceng nanyain gimana update-nya, memberitakan terkait perkembangan prosesnya, dan sekarang juga yang maju itu mulai ada statement termasuk dari Kemenak, akhirnya juga berstatement gitu hari ini aku tahu. Sudah jadi kasus nasional ya Mbak ya? Kalau jadi kasus nasional bahkan sejak awal ya. Sejak awal ya? Ya, dan kami aduannya pun kemana-mana ditembuskan gitu. Kalau nggak jadi isu nasional juga nggak mungkin diadakan gelar perkara yang itu melibatkan Mabes Polri, kemudian dihadiri juga Kompolnas, dihadiri Komisi Kejaksaan. Jadi berbagai pihak itu sudah memberikan concern untuk mengawal kasus ini gitu. Terus artinya ini menjadi kenapa kok masih belum juga, ini belum sidang kan ya? Iya. Jadi memang di awal ini tidak hanya analisa pendamping atau kuasa hukum korban, tapi ini juga menjadi analisa akademis yang dilakukan oleh salah seorang saksi ahli pidana, mengatakan bahwasanya harusnya kasus ini itu tidak diperpanjang atau tidak berlama-lama pada proses pemeriksaannya gitu. Harusnya kalau memang dari pihak tersangka, nggak tahu itu siapa yang nonton ya nanti dari orang
persoalan penegakan hukum. Kalau memang dia merasa tidak bersalah, ya harus berani dibuktikan di pengadilan, harus berani menghadap ke majelis hakim, dibuktikan kualitas buktinya. Belum bahwa pernah hadir sama sekali ya, Mbak? Sama sekali sih, sejak kalaupun hadir juga dia akan segera ditahan gitu kan, diancam akan ditahan ketika tidak kooperatif. Tapi faktanya sampai dengan kasus sudah P21 gitu kan, artinya kan wis tinggal nyerahno tersangkanya aja gitu, tapi itu masih belum sudah dipenuhi ya, sudah di PO juga gitu kan. Di PO nya pun itu sebenarnya orangnya nggak kemana-mana kan gitu, kata pengikutnya gitu. Artinya ini buronan itu ada di ruang yang masyarakat itu juga tahu di mana lokasinya gitu kan, buronan di pelupuk mata gitu katanya. Nah, saya rasa ini akan terus jadi memori kolektif masyarakat bahwa di Jombang itu loh ada proses hukum yang diskriminatif, yang cenderung memberatkan korban. Iya, gitu sih Mbak. Tapi di opini masyarakat, terutama pendukung pelaku ya, kayaknya mengalihkan isu bahwa orang yang ikut meneriakkan untuk korban, untuk pelaku ini segera diadili. Ada pengalihan isu kalau oh berarti kamu nggak suka sama pondoknya. Nah, ada pengalihan isu gitu ya ke pondoknya, jadi padahal kan yang kita serang ibaratnya orang pelakunya, bukan pondoknya. Gimana Mbak Novi melihat itu? Iya, jadi artinya gini, saya sih untuk yang mendukung tapi sejauh ini Mbak Novi, kita lepas dari kasus yang di pesantren ya, peran serta dari aparat penegak hukum sendiri seperti apa untuk menangani kasus-kasus kekerasan perempuan yang ada di Jombang? Nah, ini nih aku ceritanya gini. Jadi di 2021 itu menurutku
pada tataran yang apa ya, akhirnya itu menjadi ajang curhat gitulah yang tidak terarah gitu kan. Akhirnya kan ketika kita berkumpul, kita share selama ini itu tantangan kita di mana sih. Kalau memang tantangannya adalah misalnya pada proses penyidikan, apa yang harus baik pada proses penyidikan gitu kan. Kalau misalnya pada proses konseling korban atau pemulihan korban yang kurang maksimal, mana yang perlu dimaksimalkan, harusnya kan seperti itu. Tapi lebih pada ya cerita aku sudah melakukan ini lah. Kalau kayak gitu ya nggak usah rapat koordinasi gitu kan. Kayak ini ya, apa menunjukkan ininya sendiri. Nah, gitu kan akhirnya menjadi apa ya, eksisnya OPD sendiri gitu, betul. Nah, nanti sebelum kita closing statement mau kirim-kirim salam dulu supaya kita refresh. Ya, mana siapa yang mau dikirimi teman-teman dari grup apa itu Mbak yang saya pernah ikut forumnya itu? Aliansi. Enggak yang ibu-ibu yang Sekar Arum. Sekar Arum, ada siapa tuh di sana? Ada ibu siapa aja? Ibu-ibu Sekar Arumnya banyak ya. Itu terdiri dari survivor KDRT, nggak etis juga kalau saya sebut nama-namanya gitu kan. Yang jelas WCC Jombang punya komunitas-komunitas dampingan baik berbasis di desa maupun kelompok survivor yang kami dampingi, survivor KDRT maupun kekerasan seksual. Lalu adik-adik kalau misalnya nonton gitu ya di live IG-nya WCC maupun KR53. Terus saya juga salam buat kawan-kawan Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual. Ini kita dianggap senyap gitu ya, dianggap kok nggak ada suaranya lagi. Nah, kita kembalikan itu jadi tanggung jawab kepolisian yang wajib nangkap mereka gitu. Kita semangati aja, nggak tahu sampai kapan semangatnya. Nah, juga salam buat ini banyak yang sakit ya teman kita ya gitu. Kondisinya mungkin beberapa teman-teman jaringan juga ada yang positif Omikron. Didoakan semoga sini ya, Omikron. Iya kan banyak ya Mbak ya. Nggak tahu kebijakan Pemda kemarin kan terkait aturan sekolah dan lain-lain kan juga menjadi berubah gitu. Semoga teman-teman di situasi sulit pada ranah kesehatan ini tetap diberi kesehatan untuk bisa menjalankan aktivitas sebaik mungkin gitu. Ya. Kalau Mbak Novi salam pacar. Ya benar. Udah beri belum? Mbak Novi. Iya tanya aja kali. Dia dengerin lagi lah repot. Dia mau bilang belum, kok sudah ada. Nggak, jadi kalau aku sebenarnya salam gini aja sih sebenarnya, aku berterima kasih sama seluruh masyarakat di Kabupaten Jombang gitu ya, khususnya yang selama ini mereka konsen menyuarakan isu-isu kemanusiaan termasuk kekerasan terhadap perempuan begitu ya, karena salah satu dukungan untuk korban itu adalah suara masyarakat begitu ya. Ketika masyarakat itu mau berteriak gitu kan, ini semakin menguatkan korban gitu kan, bahwa dirinya juga bisa untuk meneriakan apa yang dia alami begitu ya. Jadi terima kasih untuk masyarakat Jombang yang selama ini konsen pada isu-isu kemanusiaan termasuk kekerasan terhadap perempuan, dan secara apa ya pribadi dan juga kelembagaan gitu berharap semoga melalui launching catatan tahunan kemarin itu dianggap oleh Badan Perencanaan Daerah atau dari Dinas Pendidikan, dari Kemenak, juga seluruh kemarin yang kami undang itu menjadi sebenarnya gambar apa ya, kami itu simpel, paling tidak dari angka dan fakta-fakta yang kami sampaikan itu menjadi gak jadi PR ya, tapi menjadi dikerjakan bersama. Nanti kalau PR terus nggak ada yang ngerjain. Karena kemarin kita ada beberapa poin rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Jombang. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan untuk perbaikan program-program kerja maupun prioritas untuk pembangunan manusia ya pada aspek penguatan kelembagaan maupun sumber daya untuk layanan korban gitu sih. Itu yang utama ya. Ya, bisa tuh disebut rekomendasinya apa poinnya? Ini aja. Jadi bagaimana pemerintah ini harus memperkuat sinergi layanannya dengan masyarakat gitu ya. Karena masyarakat tidak bisa berjalan sendiri pun begitu juga pemerintah juga tidak bisa eksekusi program-programnya sendiri gitu. Artinya butuh ketersalingan begitu kan. Kemudian juga ini yang beberapa waktu terakhir ini aku sekarang lagi mempelajari modul dari Kemendikbud itu ada pendidikan HKSR untuk semua jenjang pendidikan mulai dari PAUD sampai pada perguruan tinggi, apalagi kalau perguruan tinggi yang terbaru Pak Menteri habis ngeluarin Permendikbud 30 gitu kan. Nah, ini juga PR-nya teman-teman mahasiswa gitu ya, yang terutama yang di Jombang untuk cek apakah Bapak Ibu rektornya sudah mengeluarkan SK untuk pembuatan satgas untuk penanganan kekerasan seksual di wilayah kampus. Artinya ini butuh kerjasama kita bersama-sama gitu. Artinya kekerasan seksual ini tidak cukup korban berteriak gitu kan. Kemudian
tidak masyarakat juga harus berteriak. Kemudian teriakan masyarakat inilah yang harapannya itu menggugah para pemangku kebijakan untuk semakin perbaiki regulasi-regulasi kita ke depannya. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novi. Yang terakhir Mbak Ana, mungkin seandainya yang mendengarkan melihat tetangga ataupun keluarga atau menjadi korban kekerasan, apa sih yang harus dilakukan? Mungkin tidak semua masyarakat itu tahu wadah ketika misalnya ada kasus di sekitarnya harus kemana gitu ya. Nah, yang harus perlu digarisbawahi bahwa angka kekerasan yang semakin meningkat artinya semakin banyak masyarakat kita itu yang teredukasi untuk menyelesaikan persoalan gitu. Ketika misalnya mbak-mbak, adik-adik, ibu-ibu atau kawan-kawan semua di sekitarnya mendapati fakta kekerasan seksual maupun kekerasan di lingkup domestik, jangan segan untuk mengadu ke Women's Crisis Center Jombang di IG-nya WCC_Jombang ya. Kami beralamat di Jalan Patimura nomor 7B, Patimura Selatan nomor 7B, dekatnya lampu merah Pandanwangi, ke utara sedikit belok barat gitu. Jauh welas ya. Jauh welas poliku wis. Pokoknya nanti di situ dicari. Ya, di website ada, Facebooknya WCC Jombang juga ada, teman-teman juga bisa DM melalui IG-nya WCC begitu. Nah, yang terakhir Mbak Novi, pesan untuk para pemangku kebijakan, Bupati, Dinas Pemberdayaan Perempuan apa ini? Ya, jadi kalau tadi sudah ada regulasi yang saya sebutkan di awal gitu kan, kemudian juga infonya tahun ini akan ada perda lagi gitu ya terkait forum anak gitu ya, terkait anak gitu. Nah, ini artinya jangan sampai regulasi ini hanya sekedar administratif kebutuhan untuk mendapatkan predikat A, B, C, dan E gitu kan. Artinya bagaimana regulasi ini memang benar-benar diimplementasikan sampai tingkatan desa gitu. Yang terbaru ini nanti akan ada desa ramah perempuan peduli anak responsif gender gitu, yang ini nanti akan mulai running di tahun ini. Semoga ini menjadi yang paling sederhana bahwa perempuan pun terlibat dalam segala lini untuk pembangunan. Gitu sih. Cukup ya. Padat sekali ya diskusinya. Kita mampatkan. Ya, terima kasih atas pemaparannya, informasinya, sharing-sharingnya. Pastinya ini menambah wawasan dan juga membuka mereka di sana yang mungkin belum berani bersuara, mulai memikirkan untuk bersuara ya. Karena tanpa bersuara tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Anda semuanya ya. Ya, terima kasih Mbak Ana dan terima kasih kawan-kawan KR53. Ya, jangan lupa untuk terus memantau kita di KR53 Broadcast, Kicau Rakyat 53, menyuarakan mereka yang tidak bersuara. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ting, mari. Boleh foto bareng?